mempelajari tentang biaya adalah pengeluaran ekonomis yang diperlukan untuk perhitungan proses produksi. Biaya ini didasarkan pada harga pasar yang berlaku dan pada saat proses ini sudah terjadi maupun belum terjadi. Menurut ilmu ekonomi, biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya-biaya yang terlihat secara fisik, seperti uang, sedangkan biaya implisit adalah biaya-biaya yang tidak terlihat secara langsung, yaitu penyusutan barang modal. Contoh biaya eksplisit, misalnya sebuah usaha roti membutuhkan berbagai pengeluaran untuk bisa berproduksi. Biaya eksplisit, pembelian bahan baku, tepung, gula, mentega, telur sebesar 3 juta rupiah, ditambah gaji karyawan sebesar 2 juta rupiah, dan ditambah sewa tempat sebesar 1 juta rupiah. Jadi, total biaya eksplisit sejumlah 6 juta rupiah. Contoh biaya implisit misalnya, penyusutan oven dan peralatan dapur sebesar 500.000 per bulan waktu pemilik yang digunakan untuk menjalankan usaha, jika dibandingkan dengan bekerja di tempat lain. Misalnya, senilai 1 juta rupiah. Jadi, total biaya implisit adalah 1.500.000 dan total keseluruhan biaya ekonomi adalah biaya eksplisit ditambah biaya implisit sejumlah 7.500.000 rupiah. Untuk menghitung biaya tetap adalah dengan cara menambah biaya tetap dengan biaya variabel. Unsur-unsur biaya produksi yang pertama, bahan baku langsung. Semua bahan baku yang secara fisik bisa diidentifikasi sebagai bagian dari barang jadi dan dapat ditelusuri ada barang jadi itu dengan cara yang sederhana dan ekonomis. Yang kedua, tenaga kerja langsung yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat dibebankan secara layak berupa upah atau gaji yang diperoleh pekerja. Yang ketiga, overhead pabrik yang terdiri atas semua biaya manufaktur yang tidak ditelusuri langsung ke output tertentu. Contoh unsur biaya produksi, misalnya terdapat perusahaan konveksi yang memproduksi kaos, maka bahan baku langsung atau direct materialnya adalah semua bahan yang menjadi bagian langsung dari produk jadi. Contohnya, kain kantun untuk membuat kaos, benang untuk menjahit kaos, dan label merek yang dijahit pada kaos. Kemudian ada tenaga kerja langsung atau direct labor, yaitu pekerja yang secara langsung mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya, penjahit yang menjahit potongan kain menjadi kaos, kerja sablon yang mencetak desain pada kaos. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik atau factory overhead, yaitu semua biaya produksi yang tidak dapat ditelusuri langsung ke produk tertentu. Contohnya, listrik yang digunakan mesin jahit dan alat sablon, terus penyusutan mesin jahit. Lalu gaji mandor atau pengawas produksi, biaya perawatan mesin, dan kebersihan pabrik. Pengertian harga pokok produksi. Harga pokok produksi berfungsi sebagai dasar dalam menentukan harga jual untuk menetapkan harga jual. Penting bagi perusahaan untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Biaya tersebut sering disebut sebagai harga pokok produksi. Contoh perhitungan harga pokok produksi, misalnya biaya produksi sejumlah 7.650.000 ditambah dengan biaya persediaan barang dalam proses awal sejumlah 900.000, kemudian dikurang dengan biaya persediaan barang dalam proses akhir sejumlah 1.100.000, maka hasil perhitungan harga pokok produksi sejumlah 7.450.000 rupiah. Pengertian BP merupakan keadaan di mana suatu usaha tidak mendapatkan laba dan tidak menderita kerugian. Mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Maka menghitung BEP unit adalah riset cost dibagi dengan harga penjualan per unit
dikurang dengan variabel cost. Contohnya, sebuah usaha kopi diketahui memiliki fixed cost sebesar 5 juta dan harga jual per unitnya sebesar 10.000 dan variable cost-nya sebesar 10.000. Maka, untuk menghitung BEP-nya adalah fixed cost sebesar 5 juta dibagi harga jual per unit sebesar 10.000 dikurang variable cost sebesar 10.000 hasilnya 500. Maka usaha kopi tersebut harus menjual minimal 500 cup per bulan agar tidak rugi dan tidak untung atau titik impas. Jika penjualan lebih dari 500 cup, maka usaha mulai mendapatkan keuntungan. Dan sebaliknya, jika penjualan kurang dari 500 cup, maka usaha mengalami kerugian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.